Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonometrika Lanjutan akan menyampaikan materi mengenai Error Correction Model atau biasa kita kenal dengan ECM. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita perlu tahu dulu nih apa sih ECM itu. Error Correction Model atau ECM adalah sebuah model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara dua atau lebih variabel yang saling terkait dalam jangka waktu. Model ini sangat berguna dalam menganalisis data deret waktu yang menunjukkan hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel-variabel tersebut. Variabel yang digunakan adalah variabel-variabel yang stasioner. Adapun model umum dari ECM itu sendiri adalah sebagai berikut, di mana delta adalah first difference dan koefisien gamma 3 merupakan error correction terms atau ECT karena koefisien ini mewakili kecepatan penyesuaian dari jangka pendek ke jangka panjang atau equilibrium. Nilai koefisien gamma sendiri berada di antara minus 1 dan 0. Adapun model alternatif adalah sebagai berikut. Pada model ini, koefisien C1 dan C2 menjelaskan pengaruh-pengaruh jangka pendek pendapatan real dan suku bunga terhadap permintaan uang real. Berikut adalah penjelasan tentang tahapan estimasi Error Correction Model atau ECM. Yang pertama, identifikasi model. Mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan dan hubungan sebab akibat antar mereka. Yang kedua, pengujian stasionaritas. Memeriksa apakah variabel yang digunakan dalam ECM bersifat stasioner atau tidak. Yang ketiga, diferensiasi. Jika variabel-variabel tidak stasioner, maka melakukan diferensiasi untuk membuatnya supaya stasioner. Yang keempat, menentukan orde model. Lalu yang kelima, estimasi ECM. Dan yang keenam, pengujian hipotesis. Selanjutnya yang terakhir, evaluasi model. Memeriksa apakah model ECM memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan. Selanjutnya, apa saja sih yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan dari Error Correction Model? Secara umum, kelebihan dari Error Correction Model ini dapat melihat fenomena ekonomi jangka panjang dan juga jangka pendek, serta dapat menyelesaikan permasalahan pada model yang tidak stasioner. Sementara itu, kelemahan dari metode ECM ini yaitu error yang dihasilkan pada model jangka panjang ini akan dilanjutkan pada regresi jangka pendek. Namun terdapat juga beberapa penjelasan lain mengenai kelebihan dan kekurangan metode ECM. Di antaranya, yang pertama, ECM ini dapat mengatasi masalah kebersamaan atau co-integration, yang mana dalam model ECM ini akan menguji kointegrasi variabel-variabel yang tidak stasioner, sehingga memungkinkan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan juga jangka panjang antar variabel tersebut. Yang kedua, ECM ini dapat memodelkan penyesuaian jangka pendek. Gimana sih? Nah, jadi ECM ini dapat memperhitungkan penyesuaian jangka pendek antara variabel-variabel yang mungkin mengalami ketidakseimbangan dalam jangka pendek. Hal tersebut memungkinkan permodelan yang lebih akurat tentang hubungan jangka pendek antar variabel-variabel tersebut. Yang ketiga, ECM ini dapat mempertimbangkan kausalitas atau hubungan timbal balik antara variabel-variabel, sehingga perubahan dalam satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya dan begitu juga sebaliknya, yang dapat membantu dan juga memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut. Di balik kelebihannya, terdapat juga kekurangan-kekurangan dari ECM. Di antaranya yang pertama, asumsi dalam ECM ini sangat ketat. Nah, jadi ECM ini memiliki asumsi-asumsi yang harus dipenuhi, seperti kointegrasi, normalitas, dan juga heteroskedastisitas. Jika salah satu dari asumsi ini tidak terpenuhi, maka hasil ECM menjadi tidak akurat dan juga tidak reliable. Yang kedua, interpretasi dalam ECM ini sangat kompleks. Nah, analisis yang digunakan dalam ECM ini dapat memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, terutama dalam hal interpretasi parameter dan juga pengujian hipotesisnya, sehingga dapat menjadi kendala nih bagi pengguna-pengguna yang masih belum berpengalaman. Yang ketiga, ECM ini sangat sensitif terhadap pemilihan leg, di mana pemilihan leg yang tidak tepat dalam ECM ini dapat menghasilkan kesalahan interpretasi dan juga model yang tidak akurat, karena hasil dari ECM ini dapat dipengaruhi oleh pemilihan leg yang digunakan. Ya, sekarang kita mau mencoba mengolah data dari skripsi yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan modal kerja pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia
Di sini pakai variabel DPK, RPUKM, ROA, NPF, FDR, REO, dan SBK. Yang warna biru ini adalah faktor internal, sedangkan yang warna orange ini adalah faktor internalnya. Datanya sudah ada di Excel, jadi kita bisa langsung copy. Nah, sekarang kita bisa buka aplikasi eViews-nya. Habis itu diklik yang create a new eViews Word file. Frekuensinya kita pilih yang monthly, start date-nya di 2013 bulan Januari, end date-nya di 2018 bulan April. Untuk work file names-nya bebas, mau dikasih nama apa aja, tapi di sini misalkan kita pakai kointegrasi ECM. Nah, habis itu kita ke quick, empty group, kita paste data yang tadi udah di-copy di Excel, habis itu kita close aja. Nah, selanjutnya kita mau cek stasionaritas dari variabel. Kita mulai dari WCF, karena WCF ini yang menjadi variabel Y-nya nanti. Kita klik View, terus di Unit Root Test. Habis itu kita pilih di tingkat level dulu. Nah, ternyata nilainya lebih besar dari 0,05, berarti belum stasioner. Kita bisa cek di variabel lain, contohnya di DPK. Caranya tetap sama, di tingkat level. Nah, nilainya juga masih besar, berarti variabel ini belum stasioner juga. Nah, untuk itu, kita harus mengubah variabel-variabel tersebut ke dalam bentuk logaritma. Caranya, ketik di command, generalize LWCF sama dengan log dalam kurung WCF. Terus di enter. Nah, di sini udah menambah variabel baru. Kita generalize DPK-nya juga, caranya sama. Log dalam kurung DPK. Di enter. Nah, sudah menambah variabel baru, kita bisa cek stasionaritas di variabel baru tersebut. Misalkan di LWCF dulu, caranya sama. Kita tes di tingkat level. Nah, ternyata masih belum stasioner. Kita coba cek stasionaritas di tingkat first difference. Caranya sama, cuman bedanya di sini aja, first difference. Nah, ternyata sudah lebih kecil dari 0,05, berarti variabel tersebut sudah stasioner. Kita coba di LDPK yang tadi, cek stasionaritas di tingkat first difference. Nah, nilainya juga sudah lebih kecil dari 0,05, berarti semua variabel tersebut sudah memenuhi asumsi stasionaritas di tingkat first difference. Nah, sesuai materi, kalau semua variabelnya sudah stasioner di first difference, kita bisa melanjutkan menggunakan analisis VAR atau ECM atau VECM, tergantung terkointegrasi atau tidaknya. Berarti kita harus cek kointegrasi. Nah, kointegrasi ini didapatkan dari kombinasi linear dicerminkan oleh UT. UT ini kan error, jadi kita harus mencari errornya dulu. Kita buka eViews-nya lagi. Klik semua variabelnya dari FDR, LDPK, LWCF, NPF, REO, terus ke ROA, RPUKM, dan SBK. Terus klik kanan, open as equation. Nah, nanti si LWCF ini dipindahin ke depan karena dia kan variabel Y-nya ya. Nah, udah, habis itu di-okehin aja. Nah, di sini dapat output model OLS jangka panjang. Jangka panjang kan bisa disebut juga level, jadi kita bisa rename jadi OLS underscore level. Udah di-okehin, habis itu kan kita mau mencari errornya. Jadi bisa klik proc, terus ke match residual series, terus di-okehin. Nah, di sini dapat output error, kita bisa rename jadi error correction term, jadi ECT. Tapi sebenarnya bebas, mau dikasih nama apa aja, terus di-okehin. Nah, selanjutnya kita mau tes stasionaritas dari ECT yang tadi. Caranya sama kayak uji stasioner yang sudah. View terus unit root test, unit root test di level. Kalau ECT ini stasioner di tingkat level, berarti kita bisa melanjutkan ke depannya menggunakan analisis ECM. Oke, nah ternyata hasilnya kurang dari 0,05 alias sudah stasioner. Jadi kita bisa meneruskan untuk analisis ECM. Ini kita bisa close aja. Nah, sekarang kita mau membuat model ECM umum. Caranya kita klik variabel, ikutin aja yang di layar. Variabel-variabel mana aja yang dipilih. Klik kanan, ke open as equation lagi.
Nah, pindahin LWCF-nya ke depan. LWCF yang ini kita hapus. Nah, karena tadi semua variabelnya stasioner di first difference, jadi kita tambahin huruf D di depan variabelnya, kecuali untuk ECT kita tambahin leg di belakangnya. Bisa diikutin aja yang ada di layar. Nih, ECT kan kita tambahin leg. Jadi kita ketik -1 di belakangnya. Sisanya kita tambahin huruf D, karena dia tadi stasioner di tingkat first difference. Nah, kalau udah kita bisa oke. Nah, udah dapat model umumnya, kita bisa rename juga jadi ECM_umum. Oke, nah nilai koefisien dari ECT ini harus berada di antara -1 sampai 0. Di sini kita sudah lihat nilai ECT-nya sudah berada di antara -1 sampai 0 dan nilai probabilitasnya juga sudah kurang dari 0,05. Berarti sudah memenuhi syarat dan model ECM umum ini sudah benar. Nah, kita bisa lihat di sini yang memiliki nilai negatif 0,05 itu ada FDR, LDPK, NPF, dan RPUKM. Artinya, variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap jangka pendek. Nah, ini kita bisa langsung close aja karena kita mau mencari model ECM alternatifnya. Bisa diklik yang model ECM umum ini, terus ke estimate, kita bisa copy, terus di close aja, terus kita ke quick, terus ke estimate equation, kita paste di sini. Nah, pembeda dari ECM umum sama alternatif, kalau di ECM umum itu kan dia pakai error ya, nih pakai UT, memasukkan error correction term. Tapi kalau misalkan di model alternatif, memasukkan ECT juga, tapi si ECT-nya itu dijabarin gimana maksudnya? Nah, jadi si ECT ini biar mudah kita taruh di paling belakang ya. Sebelum C tentunya, ECT leg min 1. Nah, kalau udah kita hapus yang di sebelah sini. Nah, kita ganti ECT yang di sini dengan menggunakan penjabaran dari semua variabel yang digunakan. Ini kita bisa copy, terus kita paste di sini. Nah, tapi bedanya kalau sekarang kita mau menambahkan leg di semua variabelnya. Jadi kita tambahin -1 di belakangnya untuk semua variabel. Ditambahin aja sampai selesai dan pastikan penulisannya tidak salah. Jadi pelan-pelan aja, siapa tahu. Ke semua variabel. Ditulis semua. Nih, kalau udah, kita bisa klik OK. Nah, di sini kita dapat output model ECM alternatif. Kita bisa rename dulu di sini, ECM_alternatif. Nah, kita bisa lihat di sini kalau si LWCF ini dipengaruhi oleh WCF itu sendiri ya. Nah, dari sini juga kita bisa lihat contohnya dari misal dari variabel NPF. NPF kalau di jangka pendeknya dia tidak berpengaruh, tapi di jangka panjang dia berpengaruh karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Begitupun dengan variabel REO, di jangka pendek dia tidak berpengaruh, sedangkan di jangka panjang dia berpengaruh. Kemudian untuk interpretasi sesuai deskripsi yang kita pakai, kita bisa lihat nilai ECT-nya. Koefisiennya kan negatif 0,498891 dan nilai probabilitasnya juga sudah kurang dari 0,05. Ini interpretasinya adalah
Nilai ECT dengan koefisien sebesar 0,498 dengan probabilitas sebesar 0,002 menggambarkan kecepatan mode untuk menyesuaikan menuju keseimbangan jangka panjang. Artinya, sebesar 49% model jangka pendek dapat dikoreksi menuju keseimbangan jangka panjang. Nah, mungkin cukup sekian demo aplikasi Ifuse untuk analisis ECM yang perlu digarisbawahi perbedaan antara ECM umum dan ECM alternatif. Kalau di ECM umum itu, kita hanya bisa melihat pengaruh jangka pendek aja dan menggunakan error correction term. Sedangkan di ECM alternatif, itu kita bisa melihat pengaruh jangka pendek dan panjang, sedangkan ECT-nya diubah jadi penjabaran like semua variabel. Jadi sesuai dengan demonstrasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, dapat disimpulkan bahwa metode ECM dapat digunakan karena memenuhi dua asumsi, yaitu yang pertama, dia semua variabelnya stasioner di first different, dan juga dia sudah terkointegrasi. Di slide ini kita melihat bahwa semua variabel dari data tersebut, yaitu LWCF, LDPK, FDR, NPF, REO, ROA, RPUKM, dan SPK sudah stasioner pada first different. Kita ambil contoh dua outputnya, yaitu LDPK dan LWCF, di mana nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Oke, selanjutnya kita melihat uji kointegrasi dengan kombinasi linear yang dicerminkan oleh error atau nilai ECT yang stasioner di tingkat level. Nah, kita bisa lihat nilai probabilitasnya yaitu 0,0005, yang artinya dia stasioner di tingkat level karena kurang dari 0,05. Dan kita bisa melanjutkan metode ECM ini karena sudah memenuhi dua asumsi yang saya sudah kasih tahu tadi. Selanjutnya ada output dari ECM alternatif. Jadi di sini kita dapat mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh pada jangka pendek dan variabel apa saja yang berpengaruh pada jangka panjang. Kita ambil contoh salah satu variabelnya, yaitu NPF ya, di mana DNPF ini nilai probabilitasnya itu di atas 0,05, yaitu dia tidak yang artinya dia tidak berpengaruh pada jangka pendek. Sedangkan nilai NPF-1-nya yaitu nilai probabilitasnya itu 0,0480, yang artinya dia di bawah 0,05, yaitu dia berpengaruh pada jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu dan nilai ECT yang nilai koefisien ECT ini yang min 0,49881 ini dan dengan nilai 0,002 nilai probabilitasnya menggambarkan kecepatan mode untuk menyesuaikan menuju keseimbangan jangka panjang, yang artinya sekitar 49% model jangka pendek dapat dikoreksi menuju keseimbangan jangka panjang. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi Error Correction Model atau ECM pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.